sahabat Appscape dan Apps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Appscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas beberapa soal yang sering keluar saat UKOM D4 Gizi. Yuk simak video berikut ini, kita masuk ke soal yang pertama. Suatu rumah sakit melakukan distribusi makanan secara sentralisasi dengan tujuan tidak ada kesalahan dalam pemorsian makanan. Makanan yang telah diporsi kemudian ditata dengan baik dengan harapan pasien akan menghabiskan makanan yang telah disajikan. Selanjutnya, ahli gizi merencanakan sistem penyajiannya. Apakah jenis penyajian yang tepat dalam kasus tersebut? A. Tray service, B. Family service, C. Self service, D. Table service, dan E. Carry out service. Di sini yang ditanyakan adalah jenis penyajian yang tepat dalam kasus. Di mana data fokus yang kita dapatkan di sini yaitu makanan ini ditatanya untuk pasien. Dan ini di rumah sakit ya teman-teman semua. Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A, tray service. Di mana pelayanan tray service ini adalah pelayanan makanan kepada tamu atau klien menggunakan tray atau nampan atau baki dan tempat sejenisnya. Ini digunakan biasanya di rumah sakit, di klinik, asrama, dan panti sosial. Di mana di sini konsumennya tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri makanannya dan tidak bisa mengambil sendiri makanannya karena dalam kondisi lemah atau sakit. Nah, sesuai pada kasus bahwasannya tadi dia berada di rumah sakit dan dia merupakan seorang pasien sehingga dia dalam keadaan lemah dan tidak bisa memilih makanan sehingga kita dapat memberikan sistem penyajiannya yaitu tray service. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada penyelenggaraan penyimpanan makanan basah, ahli gizi sudah menata bahan makanan berdasarkan golongannya masing-masing dan sudah memisahkan makanan yang berbau menyengat di tempat terpisah. Namun, masih sering ditemukannya bahan makanan yang masa simpannya lebih singkat dari yang sudah diperkirakan sehingga tidak dapat digunakan dan harus dibuang. Apakah yang sebaiknya dilakukan ahli gizi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? A. Menerapkan sistem controlling suhu, B. Memberikan label nama bahan makanan, C. Menerapkan sistem FIFO, D. Menerapkan sistem FIFO, dan E. Membeli bahan makanan secukupnya. Di sini yang ditanyakan adalah yang sebaiknya dilakukan ahli gizi agar kejadian tidak terulang. Di mana data fokus pada soal nomor 2 ini yaitu ditemukannya bahan makanan yang masa simpannya lebih singkat dari yang sudah diperkirakan sehingga tidak dapat digunakan lagi dan harus dibuang. Nah, hal ini menunjukkannya bahwa tidak jalannya sistem first in, first out. Makanan yang dimasukkan terlebih dahulu, ini yang dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, jika diterapkan sistem FIFO ini, maka tidak ada makanan yang terbuang yang berbau menyengat di tempat yang terpisah. Nah, itu dia untuk jawaban nomor 2 yaitu opsi C, menerapkan sistem FIFO. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah rumah sakit memiliki ruang produksi yang luas dengan jumlah tenaga terbatas. Ahli gizi ingin dapat terus memantau proses pemorsian makanan agar jenis diet dan jumlah porsi yang diberikan sesuai dan tepat. Metode distribusi apakah yang sebaiknya diterapkan di rumah sakit tersebut? A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Kombinasi, D. Konvensional, dan E. Standing order. Nah, di sini yang ditanyakan adalah metode distribusi. Di mana metode distribusi ini terbagi menjadi 3 yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan juga kombinasi. Sehingga di sini kita dapat mencoret untuk opsi D dan juga E karena tidak termasuk pada metode distribusi. Nah, sentralisasi ini dari kata kuncinya yaitu sentral berarti dia terpusat.
di mana pemorsian ini langsung dilakukan pada tempat penyajian atau pengolahan. Biasanya untuk metode ini, tempat yang digunakan itu luas dan tidak membutuhkan tenaga yang terlalu banyak. Nah, ini sesuai dengan soal nomor 3, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A, sentralisasi. Nah, desentralisasi ini merupakan metode distribusi di mana makanan dibawa dari tempat pengolahan menggunakan wadah yang besar, lalu nanti akan diporsi ulang di pantry. Nah, pada desentralisasi ini, dia membutuhkan tenaga yang lebih banyak, dan dia juga keuntungannya yaitu bahan makanan tetap hangat, sehingga kualitasnya sampai di pasien lebih baik dibandingkan sentralisasi. Dan kombinasi ini merupakan gabungan dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Kita masuk ke soal nomor 4. Penyelenggaraan makanan di panti jompo siaga memiliki masalah, yaitu ada yang menerima makanan terlalu sedikit. Ketika diamati kembali, ternyata masalahnya ada pada jumlah makanan yang belum sesuai dengan standar. Apa yang harus dimodifikasi di dalam hal tersebut? A. Resep, B. Porsi, C. Cita rasa, D. Teknik memasak, E. Nilai gizi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa yang harus dimodifikasi. Data fokus yang kita dapatkan di sini adalah menerima makanan terlalu sedikit. Ternyata jumlah makanannya tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau kaitannya dengan jumlah atau berat makanan yang disajikan, tentunya jawabannya itu adalah standar porsi, teman-teman semua. Karena standar porsi ini tujuannya adalah agar setiap makanan yang disajikan beratnya sama. Sedangkan di sini makanannya terlalu sedikit, sehingga tidak sesuai dengan standar. Nah, ini yang perlu dimodifikasi oleh ahli gizi karena belum adanya standar porsi. Kenapa bukan opsi A, standar resep? Standar resep ini kaitannya nanti dengan rasa dan juga kualitas. Cita rasa ini juga tidak tepat ya teman-teman, ini kaitannya nanti dengan variasi juga. Teknik memasak tentunya tidak tepat ya teman-teman dengan kasus di sini, karena di sini tadi kaitannya dengan jumlah makanannya, bukan dengan tekniknya. Contohnya kalau teknik ini menggoreng lalu diganti dengan merebus. Nah, itu baru tidak sesuai teknik memasaknya. Nilai gizi juga tidak sesuai ya teman-teman semua dengan soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang ahli gizi memulai usaha catering dan berjalan cukup lancar. Karena masih kekurangan tenaga, ia mencatat sendiri pembukuan keuangan usahanya. Pada proses usahanya juga memerlukan biaya bahan bakar, air, sarana dan prasarana. Anggaran apakah yang dimaksud pada proses pembukuan tersebut? Oke, di sini yang ditanyakan adalah anggaran, di mana data fokus yang kita dapatkan pada soal ini yaitu terkait dengan biaya bahan bakar, air, dan sarana prasarana. Nah, ini berarti merupakan biaya operasional atau penunjang ya teman-teman semua. Nah, kalau profit ini tidak tepat karena profit ini adalah keuntungan. Biaya tenaga kerja ini juga tidak tepat teman-teman semua. Biaya tenaga kerja ini kaitannya dengan tenaga kerja, contohnya yaitu penggajian, BPJS, dan segala kaitannya dengan tenaga kerja. Lalu untuk food cost ini tidak tepat karena kaitannya dengan bahan baku. Labor cost ini juga tidak tepat. Labor cost ini sama dengan biaya tenaga kerja ya teman-teman semua. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi E, overhead. Karena overhead ini adalah biaya yang digunakan untuk operasional selain dari biaya tenaga kerja dan juga biaya bahan makanan. Itu tadi dia video pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Escape Indonesia dan sampai bertemu di video selanjutnya.